Tontonlah film sesuai umurmu. Masuk dulu aja, Mel, di situ. Oke, jadi ini Emil, dia bakal jadi editor di tim kreatif. Mungkin dia yang akan bantu-bantu ngedit kontennya. Nah, jadi kan kemarin masih ada yang belum selesai tuh proyeknya, bisa minta tolong Emil. Paling gitu aja sih, lu mau kenalan dulu? Aku Elis. Oke, gitu aja sih. Kalau misalnya lo ada apa-apa, bisa hubungin kepala departemen MSDM ya. Kalau misalnya lo sungkan, itu di grup udah ada link pengaduan. Itu lo bisa isi keluhan di situ, terus nanti lo kirim aja, itu anonim kok kekirimnya. Aja ada yang mau ditanyain? Ada, itu aja. Paling gue tinggal ya. Oke, thank you guys. Thank you. Nah, duluan ya. Nih kerjanya laporan kita yang belum selesai. Ini panduannya ya? Nah, kan saya editor. Kenapa kita minta tugas baik? Lu kan masih anak baru di sini, harusnya lu dengerin kita dong senior. Lu tuh harus nurut sama kita, soalnya masih baru. Udah yuk kita tinggal. Ya. Thanks, anak baru. Kita sekarang sebenarnya ngapain sih? Ini sih penting. Kenapa? Kalau saya oke. Meeting ya? Iya, ada meeting sekarang ya, jam berapa ya? Iya, 45 bentar lagi ya. Iya, saya aja. Hai guys. Siap semuanya. Siap. Maaf ya kuliah tiba-tiba. Jadi kemarin kan kita kan ada link pengaduan perusahaan. Kemarin tuh, kemarin tuh gue dapat pengaduan dari salah satu karyawan kalau dia ada yang mengalami diskriminasi di tempat kerja sama seniornya sih. Kayaknya gue masih nyari tahu tentang kasus ini, masih kumpulan bukti-buktinya, tapi menurut kita sebagai departemen MSDM perlu ini ya, kayak cari cara untuk antisipasi biar kejadian ini tuh nggak terulang lagi. Makanya ada
ini nggak sih biar apa sih perusahaan kita anti diskriminasi, anti pelecehan gitu-gitu. Karena namanya ini nggak Gimana kalau buatnya webinar? Iya, Oh, iya, webinar tentang ini anti pelecehan, anti diskriminasi gitu. Iya. Boleh sih. Coba tolong dicatat boleh nggak sama? Coba aku catat ya. Berarti satu ininya webinar anti Apa gini tulis kita ya? apa ya? Perencanaan Strategi untuk ini, strategi perusahaan untuk mengatasi diskriminasi dan pelecehan. Kalau untuk webinar kalian ada ini nggak pembicaranya nanti siapa? ada sih. Siapa? Kalau nggak salah ada Ibu Natania. Boleh, nanti tolong dikontak aja ya. Bencana? Perencanaan perusahaan anti diskriminasi dan pelecehan. Oke, berarti ide pertamanya itu webinar ya. Nah, selain webinar ada ide lain nggak kira-kira? Campaign. Berarti nge-post kayak poster gitu ya? Iya. Di akun perusahaan. Oke, nanti berarti mungkin lu hubungin tim ini ya yang sosial media. Oke, boleh. Webinar pembicaranya yang mendatangnya. Kira-kira apa lagi ya? Tapi kalian sebagai departemen MSDM ini pernah dapat keluhan kayak gitu apa enggak? Kayaknya baru Biasa. sekarang ya kita dapat peluang kayak gini. Sebelumnya sih belum ada ya. Alhamdulillah. Jadi paling itu aja ya. Jadi nanti kalian yang ini ya, apa namanya, hubungin pembicaranya sama hubungin ini admin sosial media juga. Jadi gue serang ke kalian ya. Iya, baik. Tapi itu aja sih, makasih ya. Oke. Udah, kalian boleh keluar kalau mau. Kasih Bu. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Natania selaku pembicara pada webinar pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini banyak sekali laporan mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang 3 dosa kekerasan di lingkungan kerja. Saya akan menjelaskan apa saja contohnya dan bagaimana cara menghindarinya. Strategi Tesla. Pada tahun 2017, Tesla Motors sempat memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan General Motors yang jauh lebih besar. Rencana strategis Tesla, yang dirumuskan pada tahun 2006 oleh pendiri perusahaan Elon Musk, dimulai dengan menawarkan Roadster listrik hemat energi berkinerja tinggi, tanpa kompromi, dan kemudian memperluas dengan menawarkan mobil keluarga yang lebih murah, dan pada akhirnya memungkinkan pengisian ulang baterai dengan tenaga surya. Pada awal tahun 2017, jelas bahwa Tesla tidak akan segera mencapai tujuannya untuk memproduksi 5.000 sedan keluarga Model 3 per minggu. Dan perusahaan juga menghadapi banyak tantangan terkait manajemen sumber daya manusia. Misalnya, ratusan pekerja berhenti membangun pabrik baterai Tesla di dekat Reno, Nevada, dengan alasan bahwa pekerja kontrak dari luar menurunkan gaji mereka. Para pekerja di pabrik mobil Tesla mengeluhkan tingginya tingkat kecelakaan karyawan. Musk dilaporkan mengatakan bahwa Tesla tidak berhemat pada keselamatan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, melainkan untuk bertahan hidup dan terus menawarkan lapangan kerja. Tesla juga memberhentikan sekitar 700 pekerja di fasilitas manufakturnya di California. Banyak aktivis serikat pekerja bertanya mengapa. Karena harus meningkatkan produksi Tesla Model 3 baru, perusahaan memecat begitu banyak karyawan. Beberapa pihak merasa hal ini bukan karena penilaian kinerja yang buruk, namun karena Tesla ingin memecat karyawan yang menginginkan serikat pekerja. Elon Musk membela pemecatan 700 pekerja tersebut. Pada dasarnya,
Katanya, 1. Sebagian besar perusahaan memiliki tinjauan kinerja dan menggunakannya untuk menyaring karyawan. Dan 2. Karena menginginkan mobil dengan kualitas terbaik, Tesla perlu memiliki standar kinerja yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Seperti yang dikatakan Musk, jika sebuah perusahaan kecil ingin bersaing dengan perusahaan raksasa, perusahaan kecil tersebut harus memiliki lebih banyak keterampilan, atau perusahaan tersebut akan terpuruk. Beberapa prosedur hari Tesla juga agak tidak biasa. Misalnya, Tesla mengharuskan karyawan baru menandatangani perjanjian kerahasiaan yang melarang mereka mendiskusikan strategi bisnis dan kondisi kerja Tesla. United Auto Workers mengajukan tuntutan praktik perburuhan yang tidak adil terhadap Tesla, mengklaim bahwa perjanjian tersebut melanggar hak-hak karyawan. Tesla memang menggunakan beberapa alat SDM canggih untuk meningkatkan proses SDM-nya. Misalnya, mereka menggunakan analisis bakat untuk menentukan apakah program rujukan karyawan meningkatkan proses rekrutmen dan retensi dan mendistribusikan survei keterlibatan karyawan. Pada Mei tahun 2017, Tesla menunjuk kepala SDM baru, Gaby Toledano, dengan jabatan Chief People Officer. Saat mengumumkan penunjukannya, Tesla menyatakan bahwa dia akan membantu Tesla mengatasi perselisihan perburuhan dan pelecehan. Ibu Toledano mengakui bahwa beberapa perselisihan antar pekerja tidak sampai ke kantor hari dengan cukup cepat, namun dia mengatakan bahwa dia sedang mengatasi masalahnya. Selain itu, karyawan Tesla menerima pelatihan anti-diskriminasi dan anti-pelecehan.